bahwa orang-orang Rafidhah yang mengklaim dirinya sebagai orang-orang yang mencintai Ahlul Bait, realitanya, kenyataannya, mereka itu mencoreng citra baik para Ahlul Bait dengan menisbatkan perbuatan-perbuatan buruk kepada para Ahlul Bait. Sebagai contoh, beberapa contoh di antaranya adalah: pertama, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, mereka anggap bahwa Ali adalah orang yang paling sabar dalam bertaqiyah dan paling sabar dalam menyembunyikan kebenaran selama puluhan tahun dan tetap tidak menampakkan kebenaran tersebut di masa kekuasaannya. Bagaimana penjelasan tentang masalah ini? Dikatakan bahwa Ali itu telah mengumpulkan Al-Quran yang mereka anggap sudah ditambah, dikurang, bahkan dirubah oleh para sahabat. Ini salah satu di antara akidah Syiah Rafidhah. Yang ini bukan karangan kita, tapi dijelaskan oleh mereka. Seperti contoh umpamanya Muhammad bin Yaqub Al-Kulaini. Siapapun yang pernah ngaji di Syiah pasti pernah mendengar Al-Kulaini, salah seorang ulama panutan Syiah. Di dalam kitabnya yang berjudul Usulul Kafi, menetapkan satu judul bab dalam kitab dengan judul Annahu lam yajma'il Qur'ana kullahu illal a'immah. Tidak ada yang bisa mengumpulkan Al-Quran seluruhnya kecuali para imam. Maksud imam di sinilah imam mereka. Lalu dikatakan bahwa Abu Ja'far berkata, madda'a ahadun minan nas annahu jama'al Qur'ana kullahu kama anzalahu Allah illa kadzab. Tidak ada seorang pun yang mengklaim dari kalangan manusia yang mengaku bahwa dia telah mengumpulkan Al-Quran seluruhnya seperti yang Allah turunkan, kecuali orang itu pasti dusta. Itu yang pertama. Kedua, kita juga menemukan di dalam kitab mereka seperti contoh umpamanya surat yang dirubah atau dikurangi. Salah satu contohnya surat Al-Insyirah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. Setelah itu ada satu ayat yang digugurkan, wa ja'alna aliyan sahrak, dan kami telah menjadikan Ali sebagai menantumu. Ayat ini kan tidak ada ya dalam surah Al-Insyirah. Kata mereka ada tadinya tuh, tapi karena para sahabat yang lain dengki dihapus itu. Makanya tidak ada sekarang. Begitu kata mereka. Mereka mengklaim seperti tanpa malu-malu, sekalipun seluruh orang mengetahui bahwa surat ini surat Makkiyah. Surah Makkiyah artinya apa? Diturunkan di Mekah. Dan ketika di Mekah, apakah Ali sudah menjadi menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam? Belum, nanti di Madinah. Itu masih ABG saat itu ketika di Mekah. Tapi tanpa malu-malu mereka menyatakan ini ada itu, wa ja'alna aliyan sahrak. Kami telah menjadikan Ali sebagai menantu. Jadi orang-orang Syiah menganggap bahwa Al-Quran yang ada itu sudah ditambah, dikurang, dan dirubah. Adapun yang asli
3 kali lipat banyaknya daripada Quran yang ada sekarang. Akan tapi mereka menganggap sebelum Quran asli itu muncul yang sekarang dibawa oleh Imam Al-Muntadhar, kita boleh pakai yang ada dulu, katanya begitu. Makanya kalau umpamanya kita ke Iran, Qurannya sama nggak dengan kita? Sama. Makanya kan jangan kaget kalau pernah ada salah seorang tokoh cendekiawan Muslim Indonesia mengatakan bohong kalau Quran Syiah itu beda dengan kita. Saya ke Iran semua Qurannya sama kok, gitu ya. Benar memang omongannya. Tapi kita tidak pernah mengungkit ke umat yang awam bahwa keyakinan mereka Quran ini sudah ditambah, dirubah dan dipalsu dan dikurang. Dari mana kita tahu keyakinan mereka? Dari kitab-kitab yang mereka tuliskan tentang masalah itu. Nah, Ali bin Abi Thalib mengumpulkan Quran seluruhnya yang asli. Kemudian dia datang kepada kalangan Muhajirin dan Ansor. Ketika Qurannya itu dibuka oleh Abu Bakar As-Siddiq, di dalam Quran ini terdapat ayat-ayat yang mencela Muhajirin dan Ansor, mencela Abu Bakar dan mencela Umar. Kemudian dikembalikan kepada Ali sambil mengatakan, la hajata lana bih, kami tidak perlu kepada Quran seperti ini. Akhirnya disimpan oleh Ali bin Abi Thalib. Setelah Abu Bakar meninggal diganti oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dia datang kepada Ali untuk meminta mushaf ini. Tapi kemudian oleh Ali bin Abi Thalib ditolak. Tidak bisa, ini tetap saya pegang. Sampai meninggallah Umar, diganti oleh Utsman, Utsman meninggal. Kemudian diganti oleh Ali bin Abi Thalib. Anehnya yang menjadi pertanyaan, ketika Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah kan berkuasa ya. Kalau betul Quran itu ada, kenapa tidak dikeluarkan? Kenapa tidak disebarkan nih Quran yang asli ini? Padahal Ali saat itu sedang jaya-jayanya, sedang di puncak kekuasaannya. Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, memang Quran asli yang mereka klaim tersebut memang tidak ada. Atau yang kedua, menganggap Ali sebagai orang yang berkhianat terhadap kebenaran. Sampai pada puncak kekuasaan pun Ali tidak menyampaikan kebenaran tentang adanya Quran tersebut. Dan ini tidak diragukan lagi merupakan tuduhan keji kepada imam mereka sendiri. Imam yang pertama yaitu Ali bin Abi Thalib. Bahwa Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang menyembunyikan kebenaran sampai akhir hidupnya. Quran itu tidak dikeluarkan juga. Sampai sekarang. Nggak ada mana Quran tersebut.